Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun la tuhsa, yang enggak terhitung nikmatnya Allah Jalla Jalaluhu kepada kita semua. Harapan kita nikmat yang Allah kasih kepada kita semua ini kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya menjadikan kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hadirnya kita di sini juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi, pada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus berikhtiar menjalankan tuntunan demi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengawali pengajian kita pagi hari ini, sama-sama kita bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Boleh sama-sama? Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Inilah tasbih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau dari rumah beliau sampai ke masjid gitu. Ini sudah kita kisahkan di pertemuan kita sebelumnya, kisah dari istri beliau Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha yang menyiapkan salat dari sebelum Rasulullah berangkat ke masjid subuh. Ya, begitu Rasulullah pulang, beliau masih berada di atas sejadahnya dengan posisi yang sama. Kata Rasulullah, "Kamu belum meninggalkan tempat sholatmu, wahai Juwairiyah?" "Belum ya Rasulullah." "Mau nggak aku ajarkan satu kalimat yang kalau kamu baca itu lebih baik dari apa yang kamu lakukan dari sebelum subuh sampai saat ini?" Nah, beliau membaca tadi tasbih subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. 3 kali kata beliau. Ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan sunnah ini bisa kita laksanakan untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita di pagi ini akan membahas yang ringan-ringan saja. Ad-durus wal ibar. Lagi-lagi kita coba ngambil pelajaran dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita membersamai ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kali ini kita akan membahas sahabat setelahnya yang para sahabat di zaman itu sepakat bahwa orang ini adalah orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda gitu. Beliau adalah
Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Naam. Apa yang ada di benak kita begitu disebutkan nama Umar ibn al-Khattab? Keras. Ada lagi yang lain? Hah? Apa? Tegas, ya. Tegas. Ada lagi yang lain? Ketika disebut sama Umar, nama Umar disebutkan, ya identiknya tadi ya, keras, tegas gitu. Tapi kita lihat tadi, ya, belusukan, nah, ya, betul. Tapi masya Allah, ada sisi-sisi lain yang kita mungkin perlu untuk mengambil pelajaran dari seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Di balik ketegasan beliau, di balik wibawa beliau itu ternyata beliau adalah orang yang senantiasa nangis, lembut hatinya. Bapak tahu, Sayyidina Umar tuh punya bekas di bawah matanya beliau itu, ya, menghitam. Karena seringnya dialiri air mata. Saya nggak kebayang seberapa sering sampai kemudian ngasih bekas di situ, di bawah mata beliau. Bekas aliran air mata seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Di balik ketegasan dan keberanian beliau yang tadi memang identik sifat itu dengan beliau. Ya. Beliau itu kalau ketemu sama orang yang membutuhkan, lunak hatinya. Kalau beliau itu mendatangi seseorang, mendatangi seseorang yang sedang butuh bantuan beliau, itu beliau akan menservis all out. Kalau ngasih makan, nggak pernah dibiarkan kecuali orang yang dikasih makan itu kenyang. Ini seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Kita nanti akan lihat sedikit demi sedikit ad-durus wal ibar min hayati Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Pembelajaran dari kehidupan seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Nama beliau adalah Umar putra Al-Khattab. Kakeknya namanya Nufail, kakeknya lagi namanya Adi, kakeknya lagi namanya Abdul Uzza, ya, dari kabilah Bani Adi. Ya, karena kakeknya Adi, kabilahnya kabilah Bani Adi. Tapi nasab beliau ini ketemu dengan nasab Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek yang ke-8, ya, Ka'ab bin Lu'ay. Jadi masih sebenarnya famili dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ibundanya Hantamah bintu Hisham atau Hantamah binti Hisham. Ya. Tahu siapa Hantamah binti Hisham ini? Ada yang tahu? Hantamah binti Hisham adalah saudara dari Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham ini adalah tokohnya orang-orang Quraisy. Mungkin kalau disebut Amr bin Hisham nggak banyak yang tahu. Tapi Amr bin Hisham ini nama yang dikenal oleh kebanyakan kita dengan Abu Jahal. Ya. Amr bin Hisham. Abu Jahal itu kan sebutan, ya, yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Artinya yang ya jahil lah gitu. Ya. Karena kebenaran itu datang kepada beliau, bahkan beliau itu, ini sedikit tentang Abu Jahal ya, itu hadir ke pengajiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak tahu? Subuh-subuh itu datang ke pengajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngendap-ngendap, kalau sekarang kan terang ya, kalau zaman dulu enggak. Ya. Jadi gelap gitu. Dan beliau hadir di situ. Tapi karena hatinya penuh dengan kesombongan, enggak mau ngalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berbeda kabilah yang punya kepentingan golongan di sana, maka beliau enggak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini berarti pamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dikenal dengan dua Umar yang memiliki pengaruh besar di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Dua Umar. Maka nanti sebelum Umar bin Khattab ini masuk ke dalam Islam, Rasulullah sempat doa sebenarnya, Pak. Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umarain. Ya Allah, tolong kuatkan agama Islam atau muliakan agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham, Umar bin Khattab, ya Allah.
Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ternyata Allah mengutus orang buat negosiasi, yang diutus adalah Umar. Meyakinkanlah. Sosoknya, perawakannya, apalagi kemampuan retorika beliau udah dahsyat sekali. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita tahu bahwa Umar ini adalah salah satu yang dulunya benci sekali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau ini tahu, paham betul ya, bahwa permasalahan saat itu ketika orang-orang Quraisy ini terganggu dengan kedatangan Rasulullah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak chaos saat itu, kata beliau ini satu penyebabnya, Muhammad. Jadi mau diapain juga nggak akan bisa selesai sebelum kita selesaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy itu bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau, orang-orang Quraisy itu nggak bisa membunuh Rasulullah karena konsekuensinya adalah kisos. Sementara kabilahnya Rasulullah termasuk kabilah yang sangat prestis lah di kalangan orang-orang Quraisy gitu. Yang punya Ka'bah karena kakeknya kan Abdul Muttalib itu yang ngurusin Ka'bah, yang ngasih Zam-Zam dan lain sebagainya. Kan kakeknya yang nemuin Zam-Zam setelah terpendam. Ini Zam-Zam tuh sempat hilang, Pak. Yang nemuin adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian konsumsi kalau ada orang-orang datang ke Mekah yaitu kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muttalib. Prestis lah. Jadi kalau macam-macam udah selesai sudah. Ya. Nah, nggak ada yang ngambil resiko berani untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nanti udah turun tangan kabilahnya selesai gitu. Nah, hingga kemudian Umar bin Khattab nih memutuskan, udah deh biarin. Kalau yang lain gak berani biar saya saja. Toh nanti kalau misalkan mereka nuntut balas cuman sama saya saja gitu. Sampai tetes darah penghabisan deh. Begitu bahasanya mungkin ya. Maka lantas kemudian kebencian yang ada dalam diri seorang Umar ini membawa beliau untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar ini kelihatan wajahnya kalau sedang marah begitu, dia jalan dari rumahnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan beliau ketemu, ada yang bilang ini salah satu dari Bani Salamah, dari kabilah Bani Salamah. Kemudian ada yang menyebutkan namanya Nu'aim bin Abdullah, wallahu a'la wa a'lam. Begitu ngelihat beliau sudah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilah Bani Salamah, salah satu dari kabilah Bani Salamah. Terus ngelihat Umar begitu, tahu dia nih. Ya, oh ini bangsa bakal datengin Rasulullah nih. Oh udah begini nih gitu. Nanti mau kemana ya Umar? Kata Umar, saya mau ngebunuh Muhammad. Nggak dengar begitu. Ini Nu'aim bin Abdullah atau salah satu di antara orang-orang Bani Salamah ini terkaget, kemudian spontan saja bilang untuk mengalihkan perhatian seorang Umar bin Khattab nggak datang ke rumah Rasulullah SAW. Tapi karena spontan begitu, akhirnya dia nunjukin bahwa adiknya Umar ini udah masuk agama Islam duluan, dan itu aib, Pak. Buat orang-orang Quraisy jahiliyah yang membenci Rasulullah, aib. Kalau ada keluarganya terus ngikut di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jangankan keluarganya, salah satu dari asisten rumah tangganya atau budaknya saja yang bisa masuk Islam, itu aib sekali itu. Makanya kan kemudian diintimidasinya tuh luar biasa parahnya. Apalagi kalau keluarganya. Maka ketika datang begitu, ketika melihat seorang Umar lagi jalan, terus tanya mau kemana, mau ngebunuh Muhammad, ini Nu'aim bin Abdullah ini terus bilang, fa inni ukhbiruka anna ahlaka qad aslamu wa tarakuka wa ma anta alaihi min dalal. Kamu enggak tahu kalau keluarga kamu tuh juga masuk Islam. Ente ditipu. Ente kecolongan. Mendengar begitu, langsung sontak saja Umar bin Khattab ini
tercengang. Lantas kemudian beliau mengalihkan langkah beliau yang tadinya mencari Rasulullah, kemudian mendatangi rumah keluarganya atau rumah adiknya. Aib, ini aib kita, kata Umar, datang ke sana. Ini kisah yang kita banyak dengar ya. Begitu sampai di rumah adiknya, saya coba singkat kisahnya. Orang-orang di dalam rumah adiknya itu pada kabur gitu, mendengar suara Umar bin Khattab. Beliau sudah teriak-teriak memanggil adiknya. Ya Fatimah, iftahil bab, buka pintu. Maka yang ada di dalam itu ada Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, terus ada Sa'id bin Zaid, suaminya, kemudian ada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini dai-nya gitu, datang ke rumah-rumah ngajarin ini loh ayat yang tadi turun kepada Rasulullah, ini loh segala macamnya gitu. Nah, itu Khabbab bin Arad. Dengar Umar, jagoannya pasar Ukaz, yang selalu menang gulat, yang setiap orang akan takut kalau berhadapan dengannya, sontak itu, manusiawi, bubar Pak di situ. Bersembunyi mereka semampu mungkin supaya nggak ketahuan oleh Umar bin Khattab. Masuk Umar, berhadapan dengan adiknya Fatimah. Apa yang kamu baca, kata Umar. Kamu nggak baca apa-apa. Apa yang kamu baca? Tiba-tiba saja Pak, begitu berhadapan sama kakaknya, Fatimah ini keluar keberaniannya. Ya. Terus kemudian aku membaca ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu adiknya nasihatin kakaknya. Apakah engkau tidak ingin untuk mengetahui dan kemudian memeluk Islam sebagai agama yang hak? Adiknya, kakaknya Umar bin Khattab mendengar ini langsung sontak, memukul wajah seorang Fatimah. Kelenger Pak. Gak kebayang tuh tangan gedenya seorang Umar kayak gimana, terus nempeleng adiknya itu jatuh. Terus Sa'id bin Zaid dari dalam ngelihat begitu, ngedengar begitu, bangkit juga keberaniannya gitu. Wah, ini kenapa istri saya ini? Keluarlah. Begitu Sa'id datang, hantam lagi sama Umar. Buak, jatuh. Bahkan sebagian kisah disebutkan tuh sampai kakinya Umar udah ada di dadanya seorang Sa'id bin Zaid. Jagoan Pak. Tapi entah bagaimana tuh keberanian itu terus muncul. Suami istri itu. Fatimah kemudian bangkit, kemudian kembali menasihati kakaknya. Yang terfikir oleh Umar adalah bagaimana mungkin seorang Fatimah yang lemah lembut ini bisa hadir keberaniannya membela agama yang ia yakini. Kok bisa nih Fatimah begini berhadapan dengan Umar? Siapa yang nggak tahu Umar? Apalagi itu keluarganya dia. Bagaimana ketegasan seorang Umar dan lain sebagainya gitu. Kok berani? Terus kemudian Umar bilang, "Arini makarat." Kasih lihat saya apa yang kamu baca. Kasih lihat saya apa yang kamu baca. Kata Fatimah, nggak bisa. Kamu itu musyrik, wahai abang. Kalau kamu mau baca, kalau kamu mau tahu, mandi dulu. Ya. Umar nurut Pak. Dia mandi besar dulu, baru kemudian datang lagi kepada adiknya Fatimah, terus dibacakan surah Thaha sama Fatimah. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, terus dibacain. Sampai tercengang seorang Umar bin Khattab. Lantas setelah itu lemes dengkulnya dia, menetes air matanya, kemudian beliau minta ditunjukkan untuk bisa mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun hidayah kepada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Datanglah Umar nanti ke Baitul Arqam. Baitul Arqam itu markasnya Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya sahabat namanya Arqam, masih muda tapi sudah mewakafkan rumahnya untuk dijadikan tempat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau yang pernah haji atau umroh Pak, tempatnya nggak jauh dari keluar tempat sa'i. Itu Baitul Arqam dulu. Ya. Datang ke sana. Begitu tahu Umar datang, sahabat-sahabat itu udah pada siap-siap, pada ngeri semua. Waduh, Umar datang. Sampai kemudian Hamzah tuh yang take over. Udah, urusan Umar sama saya, ini sama-sama jagoan. Hamzah juga jagoan. Hamzah itu kalau keluar berburu, pulang-pulang tuh bukan bawa rusa Pak. Yang dia bawa singa Pak.
Ini Hamzah. Jadi kata Hamzah, ini Umar urusan saya. Ya. Ternyata Umar datang, beliau ingin memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, rame itu Baitul Arqam. Mereka merasa tersemangati oleh kedatangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang ternyata tujuannya adalah membela agama Allah atau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran pertama, Pak. Quran tadi yang masuk ke dalam hati seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Itu beliau tergugah hatinya, ada salah satu wasilahnya adalah beliau mempersiapkan diri untuk mendengar apa yang akan dibacakan oleh adiknya dalam surat Toha itu. Ya. Mandi dulu, karena beliau memang belum masuk ke dalam agama Allah, jadi diminta untuk junub dulu, mandi junub dulu ya, mandi besar. Gitu. Ini pelajaran buat kita. Kalau mau dekat sama Quran, bersih dulu fisik kita, jasad kita. Walaupun nanti ulama ikhtilaf, apakah kalau kita mau megang Quran harus wudu dulu atau enggak apa-apa tanpa wudu? La yamassuhu ilal mutahharun. Ini udah masalah klasik dalam fikih gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari apa yang kemudian terjadi oleh Umar bin Khattab, beliau bersihkan dulu jasad beliau dengarkan ayat-ayat Allah. Seorang Umar yang hatinya keras sedemikian rupa, Pak, lembut, Pak. Terlepas dari beliau paham dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi kan bahasa saja nggak cukup, Pak. Kalau hatinya nggak siap dan kemudian ditopang dengan dia bersihkan jasadnya itu. Kita kadang-kadang suka asal aja nih. Baca Quran, baca gitu ya. Tanpa pengen supaya kita mendapatkan sesuatu di dalam atau hidayah dari itu. Umar itu kurang keras apa hatinya di zaman jahiliyah itu. Itu tega loh, Pak, dia ngebunuh putrinya hidup-hidup, begitu yang lahir adalah seorang anak perempuan. Kita ngelihat anak jatuh berdarah aja hati teriris, Pak. Bapak yang sering dinas keluar kota waktu ninggalin anak-anak kecil, ya, anaknya nangis, minta ikut, kadang-kadang suka ngerintih hatinya. Ini dengan tenangnya dia kubur anaknya itu. Hidup-hidup. Ini yang nanti kemudian menjadi penyesalan Umar menjelang akhir hayatnya. Nangis terus bila kalau melihat peristiwa itu. Kalau mengingat peristiwa itu. Tapi begitu ketemu sama Quran, luluh lantang hatinya. Tapi tadi beliau siap untuk mendengarkan itu. Beliau bersih dulu, baru beliau dengarkan ayat-ayat Allah dengan hati beliau. Berapa banyak kita membaca ayat-ayat Allah dan berapa banyak kemudian kita tergugah dari apa yang kita baca. Masya Allah. Nah, coba sekali-kali baca Quran dalam keadaan yang baik itu, yang sempurna. Ya, wudunya, pakaiannya, dan siap untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kadang-kadang gini, hanya terhenti pada posisi bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah gitu, Pak. Padahal ketika Allah berbicara kepada Rasulullah, sejatinya Allah juga sedang berbicara kepada kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, pahami, Pak, kalau bisa. Iya, membacanya muta'abbad, maka kita akan mendapatkan pahala. Likulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf 10 kebaikan. Tapi jangan cukup sampai di situ, Pak. Pahami ayat itu. Pahami. Ya. Di Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak hanya wahyu itu turunnya sama Rasul. Seolah-olah begitu, walaupun kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita semua. Tapi tanam dalam hati bahwa ayat-ayat itu juga sedang berbicara kepada kita. Gitu. Harusnya begitu. Nah, itu dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda kemudian masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutin kisah ya, Pak. Orang-orang Islam di Baitul Arqam itu senang sekali. Semangat mereka. Gimana enggak? Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam gitu. Apa yang terjadi setelahnya? Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan setelah ini?"
Kata Rasulullah, kita akan terus mendakwahkan kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Ya Rasul, apakah yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hak? Kata Rasul, iya, hak, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu ya Rasul, kita harus mendatangi orang-orang yang kita dakwahkan secara terang-terangan. Umar, ya, dalam kitab Hayatus Sahabah atau ada Ar-Rijal Haular Rasul, ada beberapa lagi kitab sejenisnya, itu menceritakan Umar ngajak Hamzah dan orang-orang muslim untuk datang ke Masjidil Haram. Ya. Hamzah diminta untuk datang ke satu sisi, ya, kemudian memproklamirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hamzah sama, nggak ada takutnya, sudah diikuti sama orang-orang muslim di belakangnya. Sementara Umar, dia datang juga ke Masjidil Haram, dia datangi para petinggi orang-orang Quraisy. Kemudian beliau ketuk pintu masing-masing rumah para petinggi Quraisy itu. Begitu dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Umar masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang lagi ke rumah yang lain, ketok lagi, orang yang keluar ngomong lagi, saya masuk ke dalam agamanya Muhammad. Ke rumah yang lain, ketok lagi, saya masuk ke dalam agamanya Muhammad. Oh, hilang, udah nggak punya rasa takut sudah. Ya. Di Masya Allah, luar biasa itu. Maka khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Nah, ini kaidah kedua. Apa yang kita lakukan secara optimal di masa jahiliyah, kalau itu bisa diterapkan setelah kita mendapatkan hidayah atau setelah hijrahnya kita, ya, maka itu akan menjadi sesuatu value, nilai tersendiri. Dan seharusnya orang menjadi seperti itu. Contoh, Umar di masa jahiliyahnya berani beliau, ya, bahkan berani untuk membunuh seorang Muhammad SAW. Begitu beliau masuk ke dalam agama Islam, keberanian itu tetap ada, tapi beliau salurkan untuk agamanya Allah gitu. Ya. Dulu kita yang sering menghabiskan waktu sebelum kita hijrah, misalnya ya, sebelum kita kemudian mengenal ya, amal-amal saleh dan lain sebagainya. Kita habiskan waktu untuk sesuatu. Kita hamburkan uang kita untuk beli ini, beli itu, udah nggak mikir. Coba deh itu diterapkan sekali-kali di dalam agamanya Allah itu. Sedekah nggak usah mikir, langsung beng. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Jadi coba diterapkan di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kita biasa untuk dulu ya, masih biasa untuk kumpul-kumpul sampai tengah malam. Coba disisihin barang setengah jam menyebut Allah di tengah malam. Yang dulu biasa dilakukan, coba sekarang ditransfer, diterapkan ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan dahsyat hasilnya. Sama Utsman begitu, Abdurrahman bin Auf begitu. Ya, sahabat Talhah ibnu Ubaidillah begitu. Dan sahabat-sahabat yang lain yang biasa dulu dia lakukan, kemudian diterapkan dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Utsman yang emang dari dulu udah sering untuk sedekah, setiap hari Jumat beliau tuh memerdekakan budak, begitu masuk ke dalam Islam sama royalnya luar biasa. Jadi begitu, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Coba kita kasihlah dikit lah gitu. Spare buat Allah Subhanahu wa taala yang dulu biasa kita lakukan di zaman jahiliyahnya kita, begitu bahasa gampangnya sih. Ya. Waktu, harta atau apa lagi, sisihin. Nah, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah menjadi satu kekuatan bagi umat Islam saat itu. Ya. Saya coba kemudian untuk persingkat lagi kisahnya. Ya. Keberanian beliau terlihat lagi pada saat beliau mau hijrah. Ya. Sahabat ini hijrahnya kan nggak langsung. Satu rombongan semua terus hijrah, enggak Pak, dikit-dikit Pak, dikit-dikit, satu terus keluar. Ya.
Karena mereka nggak mau ketahuan. Kalau ketahuan konsekuensinya, harta nggak bisa mereka bawa, bahkan keluarga nggak bisa mereka bawa. Mereka harus terpisah dengan keluarganya, mereka harus tinggalkan hartanya kalau ketahuan. Maka berangkatnya sedikit-sedikit gitu. Ada yang apes terus ketahuan banyak. Akhirnya mereka nggak bisa bawa apa-apa ke Madinah gitu. Udah jalan, beberapa sahabat itu berangkat dari Mekah ke Madinah tanpa punya persiapan apapun, Pak. Kebayang tuh. Ya. Kita disuruh jalan 400 kilo dari Jakarta kemana ya, Pak? Atau dari Tangerang kemana itu? Cirebon ada nggak Cirebon? Bandung? Bandung 400-an ya? 400 kilo? Pekalongan? Disuruh berangkat, jalan kaki, Bapak nggak punya apa-apa. Nggak bawa apa-apa, Pak. Itu keimanan sahabat saat itu begitu. Kalau kita mau kemudian komparasi dengan keimanan kita. Gitu. Kita disuruh berangkat, Helmi berangkat coba. Dari sini ke Pekalongan. Tapi jangan bawa apa-apa. Mikir, Pak. Mikir. Di tengah mau ngapain, mau makan apa, mau minum gimana gitu. Tapi ini masalah keimanan gitu loh. Sahabat-sahabat, mereka berhijrah. Walaupun mereka harus tinggalkan keluarga, walaupun mereka harus meninggalkan harta mereka, berangkat. Begitulah kurang lebih bagaimana keimanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita ada di posisi itu disuruh hijrah, kita menjadi orang yang nahan-nahan diri untuk bisa hijrah. Mungkin ya. Kayaknya sih iya kalau saya. Ya Allah, berat Pak. Berat. Nah, Masya Allah, tapi berbeda dengan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Emang dasarnya berani, udah. Apa yang dilakukan oleh seorang Umar? Dia datang ke tengah Ka'bah, ke tengah Masjidil Haram itu, Pak. Dia datang ke tengah-tengah. Dia kumpulin orang-orang itu. Setelah dikumpulin orang-orang, Umar bilang ini. Man arada an taskulahu ummuh aw yutama waladuh aw yarmala zawjatuh fayalqani wara'a hadzal wadi. Siapa di antara kalian yang ibunya mau sengsara karena kehilangan anaknya? Siapa di antara kalian yang istrinya mau menjadi seorang janda dan anaknya menjadi seorang yatim? Temui saya di belakang bukit ini, kata Umar. Oh, siapa yang gak ngeri itu, Pak? Saya mau hijrah, kata Umar. Yang lain sembunyi-sembunyi, dia ikrar di tengah-tengah Masjidil Haram. Jadi kalau untuk udah agama Allah, hilang sudah ketakutan itu. Jadi memang keberanian seorang Umar ini dahsyat. Dan gak ada yang berani nemuin Umar. Gak ada yang berani nemuin Umar. Ya. Allahu Akbar. Ini keberanian dan wibawa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Masa mudanya petarung, jagoan di pasar Uqas, gitu. Masuk Islam terang-terangan, hijrah terang-terangan, dan Masya Allah. Ini yang kemudian wibawanya luar biasa seorang Umar bin Khattab ini. Ada beberapa kisah, Pak. Umar bin Khattab ini satu waktu mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang. Rasulullah di rumahnya lagi ngadain pengajian, tapi khusus buat para perempuan. Kalau sama laki-laki gampang. Setelah selesai sholat bisa nemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perempuan diatur waktunya sama Rasulullah. Gitu. Ya. Karena memang jarang ketemu sama Rasul, perempuan-perempuan ini banyak pertanyaan, Pak. Ya. Kalau sahabat yang lain ada masalah datang aja ke masjid, kelar urusan itu. Ketemu sama Rasul, ya, terus mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Rasulullah bisa setiap saat. Tapi yang perempuan kan enggak. Maka begitu ketemu sama Rasulullah, pertanyaannya banyak. Dan mereka saling bersautan untuk tanya, ya Rasulullah gimana kalau begini, begini, begini. Yang sini nanya lagi, ya Rasul gimana kalau begini, begini, begini. Yang sebelah sini nanya lagi. Rame sekali. Bahkan mereka main tinggi-tinggian suara untuk bisa mendapatkan perhatian seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab pertanyaannya gitu. Perempuan. Begitu kemudian di tengah-tengah pengajian itu, Umar datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan suaranya seorang Umar itu. Tahu Pak, begitu ngedengar suara Umar,
itu langsung mereka terdiam. Wa yatabaddarnal hijab. Mereka langsung turunin hijab. Supaya nggak kelihatan sama Umar. Ini Umar. Langsung diam. Umar masuk, Rasulullah senyum. Gitu. Terus ngelihat Rasulullah kok senyumnya beda gitu ya. Karena lucu Rasulullah ngeliat kejadian itu gitu. Kata Umar, adhaqallahu sidnak ya Rasulullah. Semoga engkau terus bahagia dengan senyummu dan ketawamu hari ini. Gitu. Ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, itu perempuan tuh. Tadi lagi rame. Ngedengar suara engkau mengucap salam. Mereka langsung diem seketika. Terus kata Umar, bagaimana bisa begitu? Rasulullah ahaq. Kalian harusnya lebih takut sama Rasulullah ketimbang kepada diriku. Harusnya kalian lebih santun kepada Rasulullah ketimbang kepada diriku, kata Umar. Ada yang nyeletuk di belakang. Naam, anta afza. Kamu lebih galak ya Umar. Ini, Masya Allah, tapi ngomongnya di belakangan, kalau nggak berani, kalau bertatap wajah ya. Kalau langsung ngomong siapa orangnya nggak berani itu. Di belakang, iya, kamu lebih galak ketimbang Rasul. Terus Rasulullah nenangin seorang Umar bin Khattab. Umar, jangankan perempuan-perempuan ini. Syaitan, lau anta salik ala tariq, kamu jalan di satu jalan, terus syaitan ngelihat dirimu, dia akan lewati jalan yang lain, kata Rasulullah. Itu sabda Rasulullah. Syaitan aja takut sama seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kalau kita yang lari ke birit-birit, Pak. Ya. Kalau ini syaitan yang takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Lihat lagi Pak, wibawa seorang Umar. Satu waktu ketika beliau jadi khalifah ini, beliau pernah dicukur sama tukang cukurnya. Namanya cukur dulu kan nggak kayak sekarang Pak. Mereka pakai sikin apa namanya itu ya. Kalau kita mungkin cutter kali, jadi pisau-pisau yang tipis dan tajam gitu. Begitu lagi di tengah-tengah cukur, tiba-tiba Umar nih bersin gitu. Umar kan suaranya gede gitu. Saya nggak kebayang. Wah sih gitu. Dikirain si tukang cukur itu pisaunya mengenai kulit Umar. Jadi kedengeran, waduh gitu kali ya. Jadi begitu kedengeran itu Pak, saking takutnya yang nyukur itu sampai, mohon maaf, pipis di celana Pak. Itu saking wibawanya seorang Umar. Bayang itu. Ya. Sampai sebegitunya. Jadi Masya Allah. Ali bin Abi Thalib aja ngasih pengakuan, dulu saya ini kalau ketemu sama Umar nih sering deg-degan, kata Ali bin Abi Thalib. Dulu. Ketika dia masih jadi jagoan di pasar Ukas. Kalau ketemu sama Ali udah ngeri sudah bawaannya. Kalau ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Ternyata Pak, selidik punya selidik, ada satu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata beliau? Man kana lillahi a'raf. Sesiapa yang dia lebih kenal dengan Tuhannya, semakin besar dia tahu tentang siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kana akhwaf, maka akan besar rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang kemudian hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan makhluk yang lainnya pun takut kepada dirinya. Jadi ternyata yang membuat seorang Umar itu kemudian ditakuti, disegani, itu karena rasa takut dan sungkannya seorang Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita akan coba lihat dari kehidupan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita kisahkan tadi bagaimana seorang Umar bin Khattab itu kalau malam dia itu nggak tidur, nangis gitu.
beliau dekat munajat sama Allah. Siang beliau qiyam. Siang beliau berpuasa. Malam beliau qiyam sambil meratapi. Saking khaufnya seorang Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang didapatkan seorang Umar mengantarkan Umar kepada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang kalau belajar ilmu seharusnya menjadikan dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang belajar ilmu Allah tidak hadir rasa takutnya kepada Allah, dipertanyakan ilmunya. Karena seharusnya begitu. Kaedahnya begitu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kalau belajar ilmu Allah harusnya makin hadir rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Umar sampai ada bekas air mata. Umar masih ada bekas air matanya sebelum beliau nanti wafat itu. Terlihat jelas. La haula wala quwata illa billah. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan. Kita ini introspeksi diri, Pak. Coba tanya deh, sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut betul-betul kepada Allah. Dan kita kebanyakan nih rasa takutnya sama dunia. Coba deh, kita bercermin saja muhasabah. Takut nggak bisa makan. Takut hartanya hilang. Sampai saya pernah tersadarkan begini. Satu malam terbangun gitu, terus biasa sisihkan waktu beberapa saat untuk menghadap Allah. Selesai sholat malam tuh anak-anak saya masih tidur di bawah gitu. Saya pandangi anak-anak itu, lantas kemudian saya bilang, ya Allah, nih kalau saya udah nggak ada gimana anak-anak nih, nangis Pak. Gitu. Keluar mata begitu. Malam-malam bisa tuh Bapak lihat anak-anak Bapak. Ya Allah, kalau saya nggak ada gimana anak-anak. Tapi saya sadar, Pak, setelah itu ternyata yang saya pikirkan bagaimana anak-anak saya nanti hidupnya, bagaimana anak-anak saya nanti selepas nggak ada saya, suaminya nanti gimana misalkan begitu bayangan saya. Saya nggak terfikirkan gimana nanti anak-anak saya apakah bisa terbebas dari neraka. Gitu. Nggak nyampe ke situ, Pak. Nggak nyampe tuh, ya Allah nanti gimana amal saleh anak saya, ya Allah. Jadi ketakutan, kekhawatirannya itu kekhawatiran duniawi. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ya Allah. Saya bilang iya. Takutnya kita ini cuma sama dunia. Bukan sama Allah. Gitu. Umar nggak begitu. Beliau pernah satu waktu, anaknya beliau utus selepas jadi khalifah, anaknya diutus dari Madinah menuju ke Syam. Mampir sebentar di Mesir. Saat itu sedang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa arda, sahabat Rasulullah juga. Ada satu kesalahan yang nggak disengaja dilakukan oleh anak beliau. Ada dua waktu itu yang berangkat, satu Abdullah ibnu Umar, satu lagi nggak tahu entah Asim ya atau Ibrahim putra beliau. Asim atau Asim sepertinya. Di Mesir ini mereka disambut lah biasa anak khalifah gitu ya. Kemudian disediakan satu rumah. Di dalam rumah itu, Pak, ada nabi. Tahu nabi, Pak? Kurma yang direndam. Tapi karena kelamaan terfermentasi dia. Terus kalau makin lama itu jadi asam dan kadang-kadang bisa memabukkan. Dan udah nggak boleh diminum lagi kalau udah begitu. Nah, salah seorang putra Umar selain Abdullah ini ternyata minum nabis ini. Terus ya setengah nggak sadarkan diri itu bahasanya, masuk ke dalam ranah memabukkan lah itu. Ya. Tapi dia langsung sadar, putra beliau ini terus lapor sama Amr bin As bahwa dia ini minum sesuatu yang memabukkan. Gitu. Nah, ini ada salah satu riwayat yang disebutkan Amr bin As lantas memberikan had dengan mencambuk beliau. Mencambuk putra Umar bin Khattab ini. Tapi dicambuknya itu nggak disaksikan orang-orang, Pak. Ya anaknya Umar bin Khattab gitu, menjaga.
Umar tahu begini, anaknya dipanggil. Oh, Amr bin As dimaki-maki. Bagaimana mungkin kau menghat anakku sementara orang lain tidak menyaksikan keburukan dirinya? Kenapa kalau orang lain yang melakukan kesalahan kau lakukan had di depan orang-orang, sementara begitu anakku yang melakukan kesalahan engkau jadikan tertutup aibnya, sehingga tidak bisa menjadi iktibar buat orang-orang. Apa yang nanti akan aku katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Disuruh pulang, Pak Amr bin As, suruh anak saya pulang. Pulang, putra beliau. Pulang, ada yang bilang saat itu beliau lagi kurang sehat karena perjalanan yang jauh. Sebagian riwayat mengatakan ditunggu sehat, setelah itu dihat lagi Pak di depan orang, dicambuk lagi. Masya Allah. Kemudian beberapa bulan setelahnya, ada yang bilang 40 hari, ada yang 80 hari, meninggal putranya ini Pak. Nah ini yang nanti kemudian menjadi salah satu celah orang-orang Syiah yang mengatakan Umar membunuh anaknya sendiri dengan had. Padahal tidak begitu. Ini karena keadilan seorang Umar. Ini karena Umar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak melakukan itu, apa yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau anakku kemudian wafat duluan sebelum aku menegakkan had kepada dirinya, maka aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau kasih spesial kepada anakmu? Umar, anak sendiri nggak pandang bulu sudah. Karena takutnya dia kepada Allah lebih besar. Ini Umar bin Khattab. Jadi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Rasa takutnya kepada Allah hadir. Nah rasa takut kita gimana? Sering saya ambil dawuhnya almarhum Abah Hashim Muzadi itu. Ya Allah. Sering. Dan saya selalu ulang-ulang karena ini untuk ngecas pribadi, ngecas diri sendiri. Gitu. Dan kita semua mudah-mudahan bisa mengambil iktibar. Kata beliau tuh, betapa banyak oknum hakim yang kemudian dihakimi, jaksa malah dituntut, petugas keamanan malah diamankan, penuntut ilmu atau ilmu agama malah bermain-main dengan agamanya untuk kepentingan golongan atau pribadinya. Ini bukan masalah akademis, Pak. Pintar-pintar itu, S1, S2, bahkan S3, bahkan lebih dari itu. Tapi mereka itu kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini Umar bin Khattab, sesiapa yang lebih kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar pengetahuan dia kepada Allah, makin besar rasa takutnya kepada Allah. Makin dia takut kepada Allah, Allah akan jadikan selain dirinya takut kepada dirinya. Ini kaidahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, sekarang kita lihat kemana rasa takut kita kepada Allah. Tangan ini masih sering dekat kepada yang haram. Mata masih melihat kepada yang haram. Lisan masih melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki masih gampang melangkah ke yang haram. Kemana rasa takut kita kepada Allah? Salah satu mengukurnya itu gini. Iza turidu an ta'rifa mada khaufika ilallah. Kalau kau pengen tahu sejauh mana kadar rasa takutmu kepada Allah, fafarrik nafsaka fi khalawatik. Coba lihat, kalau kamu lagi sendiri, punya waktu luas, apa yang kamu lakukan? Kalau kita lagi punya banyak waktu, kalau kita lagi luas waktu, atau kita lagi sendirian, apa yang kita lakukan? Untuk Allah kah? Atau justru kita manfaatkan itu untuk sesuatu yang sifatnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengukur, Pak. Ada nggak rasa khauf kita kepada Allah? Punya waktu panjang, dia pakai untuk apa waktunya itu? Malam-malam dia bangun, dia gunakan apa malamnya itu? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini khaufnya Umar, rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dan banyak sekali amal-amal saleh seorang Umar bin Khattab. Luar biasa. Umar dan salat, ini enggak bisa dipisahkan, Pak. Umar dan salat. Umar ini satu waktu pernah
karena sedang apa istilahnya ya, bukan inspeksi sedang ngecek salah satu kebun terbesar yang dia miliki, menjadikan beliau itu telat untuk menjadi imam sholat subuh. Sholat asar, menjadikan beliau telat untuk menjadi imam, bukan telat sholat Pak, telat jadi imam. Ya. Dia datang ternyata udah bubaran gitu. Apa yang beliau katakan? Ini gara-gara kebun itu saya jadi telat jadi imam. Maka hari ini saya sedekahkan semua kebun saya itu. Kalau itu kita pakai sekarang Pak, ngeri Pak. Ini gara-gara konsumen di konter HP nih jadi telat nih sholat di masjid nih. Saya sedekahin konternya sama isi-isinya gitu. Ada nggak yang begitu kira-kira? Gara-gara ngelayanin, kita punya warung gitu. Ini gara-gara ngelayanin nih, telat ke masjid. Sedekahin warung sama isi-isinya. Wallahu akbar. Nggak harus begitu, nggak. Ini hanya mungkin masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau sahabat enggak usah diragukan lagi gitu urusannya. Jadi Masya Allah, ya. Seorang Umar bin Khattab. Beliau ketika tu'in menjelang wafatnya seorang Umar bin Khattab. Umar ini kan ditusuk dari belakang. Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau kan doanya gitu, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid. Terus sahabat-sahabatnya komen gitu. Umar, gimana ceritanya mau syahid? Engkau tinggal di Madinah. Sekarang lagi sedang aman-amannya kota Madinah. Semua udah dalam taklukan orang-orang Islam. Kok mau syahid? Kalau mau syahid 4 perang tuh kayak Khalid bin Walid tuh syahid. Boleh berangan-angan untuk syahid. Sekarang engkau di Madinah, kau memimpin kota Madinah. Kok bisa kau doa engkau itu supaya bisa wafat dalam keadaan syahid? Tapi itulah Allah kalau sudah berkehendak, doa itu intas dukillah hayasduka. Kalau kita udah yakin, jujur dari hati kita, Allah yang kemudian akan menyelesaikan sisanya gitu. Ini berlaku untuk semuanya, Pak. Kalau kita udah yakin, udah yang nggak mungkin jadi terjadi. Umar salah satunya. Intas dukillah yasduka. Kalau engkau jujur keluar dari hati terhadap sesuatu yang engkau cita-citakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan kemudian menyelesaikan perkara. Jadi kalau kita punya niat sesuatu, udah niatin saja sudah, bismillah. Saya kembali ke kisahnya Umar bin Khattab. Tu'in. Beliau tuh ditusuk. Ya. Kemudian tembus dari depan beliau sampai ke belakang beliau. Dari depan dada sampai ke belakang perut beliau itu. Keluar darah luar biasa. Pendarahannya lama sekali. Kemudian fa'utiya bil halib, dikasih susu itu ya Pak. Sampai-sampai fakharajal halibu min khasirati. Susu itu keluar dari rongga-rongga perut beliau. Seorang Umar. Karena yang lu lakukan itu ya, Lulu al-Majusi lakukan itu ditikam, lagi sholat, setelah itu lulunya kabur keluar masjid, terus kemudian orang yang menghalangi juga ditikam-tikam semua, itu nggak ada yang selamat Pak. Maka kalau bukan seorang Umar, nggak akan kuat dia menahan itu. Umar kalau nggak salah 3 hari kuat, sampai menjelang ajalnya beliau. Kalau bukan Umar udah mati di tempat. Menjelang-jelang akhir hayat beliau tuh, beliau bangun, nanti lemas, beliau pingsan, bangun lagi. Gitu. Satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang untuk menemui Umar bin Khattab. Begitu datang, Umar masih dalam keadaan tertidur. Tapi Ali ini pengen ketemu sama Umar, dia khawatir bahwa mungkin Umar nggak panjang lagi waktunya atau umurnya itu. Gimana cara supaya dia bisa sempat interaksi sama Umar? Kemudian Ali bin Abi Thalib membisikkan ke telinga Umar ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? As-salatu ya amiral mu'minin. As-salatu ya amiral mu'minin. Ya amiral mu'minin, salat. Waktunya salat. Itu amirul mu'minin Pak, langsung bangun Pak. Bangun beliau. Terus beliau minta untuk diwudukan, terus dibawa ke masjid. Lah kata anak-anaknya, jangan Pak. Bapak dapat rukhsah, dapat keringanan Pak, nggak usah ke masjid.
Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? La hazza fil Islam man taraka shalah. Enggak ada nilainya seseorang muslim yang meninggalkan salat. Ya Allah. Kita dengan gampangnya itu, Pak. Ngulur-ngulur waktu salat. Takhiru waktu salat, Pak. Kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair li Imam Az-Zahabi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ini apa? Lalai. Ya. Mereka yang salatnya lalai, celaka. Para ulama memaknai sahun ini bukan ninggalin secara keseluruhan, Pak. Tarkuhu bil kulliyah, lah. Tapi takhiru waktu salah bi ghairi uzr. Mentakhir waktu salat tanpa uzur. Maka kata Sa'id ibn Musayyib ini, salah satu ulama tabi'in, sesiapa yang melakukan salat subuhnya itu telat, terus melakukan salat zuhur di detik-detik menjelang salat asar, melakukan salat asar di detik-detik menjelang salat maghrib, melakukan salat maghrib mendekati salat isya. Orang yang terbiasa seperti ini, terus Allah wafatkan sebelum dia taubat, maka Allah menyiapkan ghai. Apa itu ghai? Lembah di neraka jahanam. Bukan yang ninggalin salat, Pak, tapi mentakhir waktu salat tanpa adanya uzur. La ilaha illallah. Ya. Jadi Umar bin Khattab begitu. Dan Masya Allah, menjelang wafatnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kita udah masuk syuruk, Ustaz. Ingat lagi. Nah. Menjelang wafatnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, kita ceritakan Tu'ain. Beliau ini sudah dalam keadaan lemah karena luka-luka yang ada di badan beliau. Terus kemudian beliau meminta anaknya. Ini orang mukmin ini firasahnya kuat. Ya, firasahnya kuat. Sama seperti kisah Abu Bakar kemarin. Ya. Kalau sudah mau meninggal mereka udah ngerasa sudah ngasih wasiat. Ya. Enak jadi orang mukmin itu, Pak. Firasahnya kuat. Firasatul mukmin. Jangan sampai meninggal nggak ada tanda apa-apa terus lagi maksiat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Orang mukmin ini firasatnya kuat. Abu Bakar As-Siddiq kemarin kan begitu kan? Dikasih wasiat dulu sama Aisyah, tolong kembaliin itu keledai, tolong kembalikan lagi budak yang kita miliki, kasih ke Umar dan lain sebagainya. Sempat ngasih wasiat begitu. Ya. Ngasih tahu inna lil mauti la sakarat gitu. Ngasih nasihat sama Aisyah. Umar juga begitu, sama. Jadi Umar berkata kepada anaknya, "Ya ibn Umar, wahai ibn Umar, tolong panggilkan Huzaifah ibnul Yaman." Huzaifah ibnul Yaman ini sahabat Rasulullah yang mulia. Dulu Rasulullah pernah ngasih a'tahur Rasul jadwalan min asma'il munafiqin. Dulu Rasulullah pernah ngasih daftar nama-nama orang munafik sama Huzaifah ibnul Yaman, Pak. Ini orang ini terindikasi munafik, ini munafik. Cuman Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu warda dan Rasulullah serta Allah yang tahu. Dan Umar mengetahui kalau Rasulullah pernah ngasih jadwal itu. Datangkan Huzaifah bin Yaman. Huzaifah datang. Ya Huzaifah, saya pengen tanya kepada dirimu. Hal qala laka ismi baina asma'il munafiqin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan aku di antara orang-orang munafik? Pak, pertanyaannya bukan dari kita, Pak, yang banyak dosa. Dari Umar, Pak. Yang 24 hours-nya itu beliau kasih untuk Allah dan Rasulnya. Menjelang wafat masih nggak mau, kemudian beliau ini khawatir kalau ternyata beliau ini terindikasi orang-orang munafik gitu. Umar, bukan yang lain, Umar nanya begitu. Kita nggak pernah khawatir kalau kita ternyata banyak melakukan perbuatan orang-orang munafik. Apa tanda-tanda orang munafik? Idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia gampang untuk mengingkari janjinya. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia dikasih kesempatan untuk ngomong dia berdusta untuk ngomong gitu. Ya. Wa idza u'tumina khana, dikasih amanah dia khianati amanahnya itu dan lain sebagainya dari alamat-alamat munafik. Ini Umar masih nanya begitu.
Kata Huzaifah nangis, tapi dia janji sama Rasul dia nggak akan ngasih tahu siapa-siapa gitu. Terus kemudian kata Sayyidina Huzaifah, saya nggak bisa ngasih tahu ini kepada dirimu ya Umar. Umar betul-betul takutnya, jadi bukan cuma sekedar gimmick saja, enggak. Apa kata Umar? Bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngos-ngosan, Pak. Lagi i'tizar menjelang wafatnya beliau, napas juga udah terengah-engah gitu. Hal qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi baina asma'il munafiqin. Rasulullah ngasih tahu engkau enggak bahwasannya aku termasuk orang-orang munafik, kata Umar. Allahu akbar. Nangis Huzaifah. Engkau kan tahu bagaimana diriku dengan Rasulullah. Jadi kedekatan Umar dengan Rasul kan enggak ada yang bisa menyaksikan. Rasulullah toh ngomong, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Apa-apa Abu Bakar Umar, apa-apa Abu Bakar Umar. Kata Rasulullah, aku ini punya dua perwakilan di langit. Jibril dan Mikail. Dan aku punya dua menteri di dunia ini, Abu Bakar wa Umar. Hadis Rasulullah SAW. Maka begitu ngedengar, kamu kan tahu bagaimana posisiku dengan Rasulullah. Tolong kasih tahu aku, segitu takutnya Pak Umar. Terus kata Huzaifah, wallahi ya Amirul Mukminin, aqulu laka wa la aqulu li ghairik. Aku akan ngasih tahu kamu dan aku enggak akan pernah ngasih tahu orang-orang lagi selain dirimu. Wallahi ma dzakara asmaka andi. Namamu enggak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, senyum, senang tuh Umar, Pak. Dipanggil lagi anaknya. Ya Ibn Umar, baqiya li fid dunya amrun wahid. Satu lagi urusanku di dunia ini. Enggak ada lagi yang lain. Apa itu? Tolong kamu datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kasih tahu anaknya Umar pengen dimakamkan di dekat dengan kedua sahabatnya. Maka berangkatlah seorang Ibnu Umar ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, putramu Umar. Karena Ibnu Umar sudah diamanahi. Jangan bilang Amirul Mukminin, enggak ada Amirul Mukminin, kasih tahu anaknya Umar. Ngomong anaknya Umar, anakmu Umar meminta untuk bisa dimakamkan dekat dengan kedua sahabatnya. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantas kemudian Sayyidah Aisyah bilang, "Iya, sebenarnya aku menyediakan tempat satu lagi untuk diriku. Di samping Rasulullah dan di samping ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Wa atrukuhul yauma li Umar, tapi hari ini aku hadiahkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda." Ya Allah, ulang Ibnu Umar ngasih tahu. Begitu Ibnu Umar sampai rumah, dikasih tahu apa kata Umar. Wahai anakku, izinkan ayahmu meletakkan kepalanya di atas tanah. Sebagai bentuk pensyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin beliau takut kalau yang beliau lakukan adalah berupa kezaliman kepada Ummul Mukminin. Allahu Akbar, sampai sebegitunya. Tapi rasa cintanya kepada Rasulullah enggak bisa kemudian menahan beliau untuk bilang itu sama Aisyah melalui putra beliau Ibnu Umar. Izinkan ayahmu meletakkan kepalanya di atas tanah. Kata Ibnu Umar, ayah di pahaku aja sama kok. Enggak mau, di atas tanah. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Tapi ada satu lagi Pak wasiat yang ternyata dikasih sama putranya Ibnu Umar. Nanti tolong cross check lagi. Kalau ayah udah meninggal, coba lihat Huzaifah nyolatin ayah apa enggak. Jangan-jangan kemarin dia bilang ayah enggak masuk di kalangan orang-orang mukmin cuman buat nyenengin hati ayah doang lagi. Terus nanti kalau emang Huzaifah nyolatin ayah, kamu boleh tenang, bawa ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, tapi tanya lagi, putranya Umar boleh nggak dikuburin di sini? Jangan-jangan kemarin cuma nggak enak doang sama Umar bin Khattab. Lihat tuh amanahnya, Pak. Allahu Akbar. Itu rasa takutnya seorang Umar bin Khattab, takut menjadi bagian dari orang-orang munafik. Takut kalau dia nggak adil sama rakyatnya, takut kalau ada hal-hal yang kemudian dia lakukan nggak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Umar, Pak, Umar. Wa manahnu min haula, masyaallah. Enggak usah deh kayak Umar, dikit aja kayak Umar gitu. Tapi hadir rasa takut kita gitu.
Mau ngapain ya? Berasa bahwa ada Allah yang maha melihat, bahwa ada Allah yang maha segalanya gitu. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja rasa takut itu. Ya Allah. Ternyata Huzaifah nyolatin Umar. Ditanya lagi sama Ummul Mukminin, kata Ummul Mukminin, adkhilu, ayo masukin Umar. Udah bisa dimakamkan itu. Ya Allah. Tidak ada satu kisah di dunia ini yang lebih indah dan lebih dahsyat ketimbang indahnya persahabatan Rasulullah dan kedua sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar. Mereka bersama-sama di dunia, mereka bersama-sama dalam barzakhnya. Allahu Akbar. Wa anta ma'aman ahbabt. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jangankan di akhirat, di dunia aja udah dikasih lihat itu, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nggak bisa punya kesempatan seperti Umar. Tapi Rasulullah menjanjikan, sesiapa di antara engkau yang cinta kepadaku, maka kelak engkau akan dibangkitkan nanti bersama diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'ala ma mata 'alaih, wa anta ma'a man ahbabt. Sesiapa yang di dunianya biasa melakukan sesuatu, wafatnya enggak jauh dari apa yang biasa dia lakukan, Pak. Ada orang meninggal pada saat baca Quran, emang dia senang baca Quran dari dulu. Kan banyak tuh viral tuh, qori lagi baca, ya Allah, wafat meninggal. Ada yang sedang syiar dakwah, Allah cabut nyawanya sedang syiar dakwah. Bahkan ada, Pak, kisah guru kami ini. Sebelum wafat, orang ini sempat-sempatnya dikasih rezeki sama Allah untuk sehat, tapi untuk sebentar saja dan dimanfaatkan untuk azan, Pak. Setelah azan, Allah wafatkan dia. Dan kita akan dibangkitkan sesuai dalam keadaan kita pada saat kita diwafatkan. Ya Allah. Wa anta ma'aman ahbab, kelak engkau akan dibangkitkan dekat dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya. Mudah-mudahan ketika kita dibangkitkan kita ngelihat, oh ternyata ada Rasulullah gitu. Oh ada dekat Umar, dekat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Jangan sampai begitu dibangkitkan ternyata orang-orang yang mendapat laknat Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ada di dalam hadis, ya, setidaknya ada dalam penjabaran para ulama. Ada orang yang begitu dibangkitkan ternyata dekat dengan Fir'aun. Ada. Karena dulunya dia itu sama gila kekuasaan layaknya Fir'aun. Ada yang begitu dibangkitkan dekat dengan Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Menterinya Fir'aun. Yang kerjaannya ngejilat Fir'aun supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada lagi yang dibangkitkan ternyata dekat dengan Qarun karena harta yang dia miliki. Jadi na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita terhindarkan dari azab barzakh kita dan dibangkitkan dekat dengan orang-orang terkasih kita, wabil khusus dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari Ad-Durus wal Ibar min Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, pertama khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Yang dulu biasa kita lakukan, ya, jor-joran saat kita belum kenal Allah, coba sekarang sisihkan itu saat kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hartakah itu, waktukah itu? Karena sungguh besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak-banyak, sedikit saja kita kasih itu. Terus yang kemudian selanjutnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di cross check masing-masing, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nambah ilmu tapi justru nambah jauh dari Allah. Nambah ilmu seharusnya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus amal-amal saleh kita, ya, salat kita dan lain sebagainya, insyaallah amal-amal saleh ini enggak hanya memberikan kenikmatan di akhirat, tapi juga akan memberikan kenikmatan di dunia insyaallah. Jadi ini semua yang bisa kita ambil pelajarannya. Terakhir, masih banyak sebenarnya kisah tapi saya ambil terakhir. Umar bin Al-Khattab ini punya satu cincin yang cincinnya itu tertulis satu nasihat. Kafa bil mauti wa'izah
Ada yang bilang kafa bil mauti ibrah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi di cincinnya Sayyidina Umar itu tertulis itu untuk mengingatkan beliau. Gitu. Ya. Jadi banyak-banyak kita mengingat kematian, banyak-banyak kita mengingat bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, begitu kita sudah menjelang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dapat kesempatan yang dulunya di dunia ini letih, lelah, penat untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi nanti begitu kemudian menjelang kita dihisab ini, ada orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk bisa nyium wanginya surga. Ini baru nyium wanginya surga ya. Begitu kemudian nyium wangi surga itu, maka ditanyakan kepada dia, apakah engkau masih mengingat bagaimana dulu susahmu saat hidup di dunia? Maka orang ini menjawab, udah enggak lagi keingetan bagaimana dulu susahnya hidup di dunia. Sudah. Dengan wanginya surga itu. Allahu Akbar. Tapi ada satu orang yang di dunianya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hartanya, jabatannya, kedudukannya di mata manusia. Tapi semua bukan karena Allah. Dia dapatkan kenikmatan itu. Bahkan panjang sekali umurnya dia. Berada dalam istidrajnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maksiat makin banyak lagi rezekinya. Dia maksiat makin tinggi lagi kedudukannya dan lain sebagainya. Nanti begitu dapat kesempatan di akhirat. Akan dia lihat, diperlihatkan kepada dirinya. Sedikit saja dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana busuknya neraka itu. Baru mencium itu saja ditanyakan kepada dia. Apakah kau ingat bagaimana dulu kenikmatanmu di dunia? Demi Allah, udah gak keinget lagi itu kenikmatan di dunia. Barang sedikit pun. Saking takutnya dan saking seramnya neraka itu. Jadi kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah kelak ketika Allah mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan hati kita untuk istiqomah dalam melakukan amal saleh insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmatak. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang terang-terangan kami lakukan ya Allah. Dosa yang mati-matian kami sembunyikan ya Allah. Dosa yang jahar, yang zahir ya Allah. Dosa yang batin ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa tangan kami ya Allah. Sering dekat kepada yang tidak Engkau halalkan ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Yang sering melihat kepada yang tidak Engkau ridai ya Allah. Dosa lisan kami ya Allah. Yang sering kali menyakiti orang lain. Yang sering kali berdusta ya Allah. Ampuni dosa kaki kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni juga dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami yang sering kali lalai untuk memberikan perhatian kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami yang mungkin kurang ajar kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan mata kami yang pernah mendelik kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan tangan kami yang mungkin pernah menunjuk orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan diri kami dan anak-anak kami, ya Allah.
Bimbing anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan mereka sesat karena kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dekatkan kami kepada syurga-Mu ya Allah. Dengan amal-amal kami ya Allah. Luaskan hati kami agar kami bisa termotivasi untuk melakukan amal saleh ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf, mohon ridho dan mohon ikhlasnya apabila ada kesalahan di sana sini. Allahu waliyut taufik wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.